ke akun Real, klik link di description box sekarang. Tanggal 9 bulan 12, 9 Desember 2024, saya balik dengan pembahasan XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan semua di sini bahwa pembahasan XAUUSD ini akan cukup menarik ya buat kita semua. Now, seperti biasa teman-teman, saya akan masuk ke Saxo, kita ngomongin di daily. Kenapa? Ya, seperti biasa lah, memang kita bahasnya di daily. Teman-teman lihat ada sesuatu hal yang menarik tidak? Jawabannya ada. Apa yang menarik? Dia up, drop, squeezing. Ini squeeze dari tanggal 26 November sampai ke 9 Desember. Squeezing, lama banget teman-teman. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin. Hampir mau jalan 2 minggu lebih. Ini 2 minggu sudah, dan ini adalah minggu ketiga. Still squeezing, nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada momentum up, nggak ada momentum down yang signifikan. No, it's only squeezing. Jadi usah kita lihat di sini. Apa yang terjadi kalau dia squeezing? Yang terjadi kalau dia squeezing adalah market belum bergerak kemana-mana sampai dia bergerak kemana-mana. Contoh, this one. Squeezing ini bahasa lainnya apa, geng? Ya bahasa lainnya sideways lah. Momennya nahan. Sekali dia break, what happen? Going up. So, this level, sekali dia break up, what happen? Going up. Sekali dia drop, what happen? Going down. Ya, this is the squeezing moment. Kenapa dia bisa squeezing moment? Banyak hal, teman-teman. Satu, kalau misalnya kita ngeliat di this week, ya, teman-teman bisa ngeliat di hari Rabu nanti, itu akan ada CPI. Ya, di hari Rabu itu akan ada CPI yang menjadi penentu. Satu di sana. Ya, kedua, teman-teman lihat di sini. Central Bank Fed. Interest rate 4.75. Next meetingnya di berapa? Desember 18. Jadi kemungkinan besar market gold ini akan menunggu dua data penting lainnya selain NFP. Yang pertama adalah CPI, which is dari Rabu, dan nanti di minggu depan, yaitu pengumuman suku bunganya, yaitu di tanggal 18 Desember. Ya, dua informasi ini yang akan menjadi informasi menarik yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita bahas dalam pembentukan yang terjadi di daily ini aja. Kita ngomongin di daily ini kan pembentukannya ups and down and ups and down and ups and down. Di mana sih memangnya ups tertingginya? Kalau saya ngomongin secara garis aja, ini secara garis ya, artinya dia closingan terakhirnya. Maka pertama ada di 2650 dan lowestnya ada di 2626. Hanya dua ini. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara candle, dia ada area liquidity yang paling tinggi. Ini dia tailnya tinggi banget di 2666. Saya bulatin aja 2666. Nah, 2666 dia up dengan drop paling bawahnya kalau teman-teman lihat di sini ada di 2605. Ya, 2605. Jadi 2666 2605. Tapi kalau misalnya secara closingannya aja, kalau kita ngomongin basically secara closingan itu di 2650 2626. Harga sekarang teman-teman lihat di mana? Di 2644. Artinya tentu dia lebih dekat dengan area sell 2650-nya. Begitu dulu ya. Nah, sekarang kita perhatikan secara daily yang nggak ada momentum. Kita perlu nunggu ada momentum. Artinya apa? Kalau misalnya dia berhasil break squeeze ini, sideways ini untuk going up, anggap dia berhasil break 2650, break 2666, maka dia akan big potential ke 2715 kembali. Kenapa? Karena momentum yang terjadi adalah momentum bullish. Jadi dia drop, sideways, break the squeeze, going up. Dan sama momentumnya, drop, sideways, break the squeeze sampai 2605, going down. Jadi ini masih masa atau fase penentuan, fase menunggu market akan bergerak kemana. Now kita ngomongin kembali ke Oanda, kita bahas di H4, kita ngomonginnya di naked chart-nya. Kalau di naked chart ya tentu teman-teman sebenarnya juga udah ngeliat hal yang sama ya. Ini momentumnya sideways. Jadi rally dia drop signifikan di sini baru dia sideways. Belum ada makan 2677, belum ada makan 2715. Only sideways. Teman-teman lihat sendiri dengan mata kepala kalian semua ya. Ini totally sideways. Jadi teman-teman bisa up and down and up and down and up and down, buy sell selama dia belum breakout salah satunya. Artinya apa? Kita akan masuk fase sideways yang lumayan besar. Ini saya akan tunjukkan fase sideways-nya. Kalau misalnya kita ngomongin di H1, ganti ke garis, teman-teman akan lihat beberapa level yang menarik. Saya akan tarik garisnya. Pertama, tentu ini garis paling bawah, ini di 2617. Lalu garis yang terbawah kedua, ini di 2623. Ini saya tarik dulu, dua di gini. Sudah ya. Lalu paling atas, kita ambil. This is the highest level. Ya, the highest level yang dia pernah hit selama pembentukannya dia di H1, teman-teman sekalian.
selama pembentukannya di H1 2654. Nah, kita ngomongin di candlenya, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Jadi secara base, ini base-nya lebar banget teman-teman. Lebar banget. Kalau misalnya kita ngomongin base terakhir aja bentuknya gini. Kalau kita ngomongin base secara keseluruhan, dia lebar sampai atas ini kan. Sampai atas ini dan di bawah sini, begitu. Cuman kita ngomongin yang dekat dulu aja. Kita ngomongin di ujung ini aja. Karena kan ini dia up, ketahan, baru dia drop. Dan dia nggak pernah lagi ngeritas area tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ngelihat zona untuk buy sell high risk-nya yang pertama kita. Ini 2654, saya patok dulu aja di area yang atasnya, biar teman-teman bisa perhatikan. Nah, kita ngomongin pembentukan yang terjadi. Di sini ada, ya tentu di sini ada supply zone. Kita ngomonginnya resistan aja lah ya. 2654 berarti bawahnya harusnya 2652-an ya. 2654, 2652 ini akan menjadi area, sorry ini saya pasin aja. 2651 anggap ini. Nah, ini saya buletinnya 2652 ya teman-teman ya. 2652 dan 2654 ini adalah menjadi area, oke, saya bisa bilang adalah area sell pertama yang paling dekat sekarang 2654, 2652. Dengan area buy terdekat di mana ya kalau misalnya kita mau buy yang lebih aman tentu kita makannya di bawah sini teman-teman. Ya ini waktu Jumat pagi dia drop signifikan taking the liquidity untuk going up, maka kita bisa anggap ini sebagai salah satu area buy yang baik. 2623, 2617, tapi kalau misalnya saya bisa buletin lebih rendahnya ya 2623, 2621 untuk take awalnya. Lalu nanti 2617, 26 ini 2618 lah saya buletin. Ini kan sampai kalau misalnya kita ngelihat dia ada taking liquidity yang lumayan besar ya di sini. Ini sampai ke 2613. Artinya apa ya? Kita bisa pecah ini jadi dua fase, 2617, 2615 sebagai area buy keduanya. Ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat 2623 sebagai area buy pertama, yang kedua nanti 2617, 2615. Ini kalau misalnya kita ngomongin secara momentum sideways. Di mana area-area sell lainnya yang menarik? Itu kan pertanyaan yang lebih better ya. Saya mau sell tapi sell yang lebih menarik. Ini sebenarnya beberapa level di atas yang dari kemarin ternyata nggak ada yang ngehit sama sekali. Ya teman-teman bisa perhatikan. There's no level ketika dia berhasil hit area-area tersebut ya. Area-area ini nggak ada sama sekali yang dihit. Walaupun saya sudah patok dan saya sudah analisis, tapi ya memang mungkin belum rezekinya, jadi memang dia nggak hit sama sekali area-area tersebut. Ini adalah pembentukan yang terjadi. Jadi kalau kalian bisa lihat masih bisa dipakai 2666, 2661, 2673, 2688, 27, 2697, 2702. Cuman kalau misalnya area-area sell high risk kan tadi sudah tahu ya 2654, 2652, buy high risk awal 2321, 1715. Cuman untuk sellnya di mana aja? Tentu pertama kalau misalnya kita ngambil yang paling dekat adalah within this one. Ini di 2665. Ini kan 2666.7 kan area dari area paling atasnya. Tapi saya patok di 2665, 2663. So that's my first level. Kalau misalnya saya harus entry 2663, saya buletin kecil aja sampai ke 2665. Nah, ini adalah area pertama. Kalau misalnya teman-teman bertanya di mana saya akan entry sell lanjutannya lagi, seandainya nanti saya perlu nge-sell setelah dia berhasil break 2654, 2652. Ya, tentunya di 2665, 2663. Itu yang pertama. Ya. Lalu what's next? Ya what's next? Tapi mungkin bisa lebih cepat, mungkin makan di 2662. Cuman menurut saya 2665, 2663 ini better untuk diperhatikan dulu. Sebab apa? Ya masih lama teman-teman. Masih lama kemungkinan besar dia hit ke sana. Ini market lambat, sideways. Mungkin nunggu sampai CPI baru ada pergerakan yang signifikan. Kalau nggak ada ya tentu dia masih akan sideways saja. Jadi market Senin masih nggak ada perubahan. Menurut saya yang patut untuk kita perhatikan ya sebatas area 3 ini dulu aja. Ini 665, 663, 5452, 2321, 1715. Ini dulu aja. Ya nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu kita gonta-ganti pembahasan-pembahasan yang lain. Ini kalau saya ubah jadi garis. Sebenarnya kan ini downtrend. Ini kan downtrend, nggak ada yang berhasil break, tapi ada sekali dia berhasil bullish. Ini kan dia berhasil break. Means big potential bisa coba untuk ngeritas area di atasnya. Oke, kalau misalnya ditanya ada nggak area scalping, menurut saya sebenarnya sideways ini aja udah cukup sih. Nggak perlu kita cari area scalping, walaupun nanti kalau kita lihat di M15, there's another level, ada beberapa level yang bisa kita patok, atau beberapa level yang bisa kita perhatikan. Contohnya di sini teman-teman. Contohnya di sini ada order block, jadi dia nahan, drop, demand, bullish. Ini strong momentum, 2 candlestick with a big momentum. Kita bisa patok di sini ada 2631 sama di 2628 lah kalau saya bisa bulat ya untuk areanya. Jadi there's tons of level kalau misalnya kita mau ngelihat area-area yang bisa kita manfaatkan untuk area buy, untuk area sell secara scalping. Tapi mungkin saya Rogernya atau informnya di nanti aja, mungkin di siang bersama grow count.
Untuk sekarang hanya zona sideways ini aja yang perlu teman-teman perhatikan. Oke. Untuk sekarang hanya zona sideways ini aja yang perlu teman-teman perhatikan. Nggak perlu ngeliat yang lain, hanya zona sideways kecil ini aja. Ya, jadi mungkin dia akan tektokan aja di sini-sini sebelum nanti adanya perubahan yang signifikan di dalam market. Dia akan down, up, down sampai nanti either dia break atas atau dia akan break bawah. Ya. Jadi selama tidak ada perubahan yang signifikan di dalam market, it's just going up and down dalam momentum di sini-sini aja. So maybe that's all teman-teman, sambil kita nunggu hasil nanti dari data yang akan rilis di di CPI. Untuk sekarang teman-teman bisa patok trade-nya menggunakan ups and downs di sini aja. 5452 selama 52-nya nggak di breakout, tentu ya sederhana kayak biasa. 2321 selama 21 yang nggak di breakout, 1715 selama 17-nya nggak di breakout. Hanya zona itu aja dulu saat ini tektokannya, karena dia lagi bentuk sideways. Jadi kita nggak perlu mikir terlalu banyak dan terlalu pusing. So thank you buat teman-teman sekalian. Untuk teman-teman di Grokau, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping ini di dalam grup. Dan teman-teman yang di publik masih bisa tetap menonton videonya karena nanti saya akan upload.